Allah Raja yang nyata. Ini kan juga kontradiksi. Di sisi lain Allah Maha Gaib, di sisi lain Allah Maha Nyata. Mana yang benar? Bagaimana cara menyambung tali yang putus ini? Jadi memang di dalam Al-Quran Allah Maha Gaib. Bagi golongan siapa? Allah Maha Gaib bagi golongan orang-orang yang masih mewujudkan hawa nafsunya di hatinya. Maka selamanya Allah Maha Gaib. Maka selamanya Allah tak bisa berperan apa-apa kecuali mati. Manusianya yang hidup bila Allahnya gaib. Namun di sisi lain, Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah Raja yang nyata, Tuhan yang nyata. Jadi bagi golongan siapa Tuhan itu nyata? Tuhan itu nyata bagi golongan manusia yang mana manusia sudah kembali kepada hakikat jati diri manusianya yang memang tak ada. Manusia yang kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak hidup. Manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak punya kuasa apa-apa. Inilah golongan manusia yang mana di dalam hatinya hanya Allah yang nyata. Jadi bila Allahnya nyata, pasti tiada kontradiksi di dalam hatinya. Bila Allahnya yang wujud, pasti tiada kontradiksi di dalam hatinya. Bila Allahnya yang hidup, maka tiada kontradiksi di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada kontradiksi? Sementara diri manusianya sudah tidak ada. Bagaimana ada perbedaan? Sementara manusianya tak punya peran apa-apa. Bahkan manusianya ora wujud, tidak ada. Akan tetapi bila Allahnya masih gaib, bila Allahnya masih tiada di hati manusianya, yang ada hanya manusianya, maka semuanya terjadi kontradiksi. Akan selalu menjadi polemik. Seakan-akan tidak sinkron antara Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata. Tidak sinkron antara Tuhan dan hambanya. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan di dalam hatinya. Pasti hawa nafsu, pasti manusia tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila semua kekuasaan dan tampilan di atas dunia ini diambil oleh seluruhnya oleh Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Pasti hawa nafsu setan tidak akan rela bila apapun yang dikerjakan dirinya adalah pekerjaan Tuhan. Tidak akan rela bila yang wujud masih manusianya. Meskipun seolah-olah sudah memahami kajian hakikat makrifat yang ada di paparan uripe Allah ini. Itulah tanda semuanya pemahamannya masih sebatas angan-angan. Belum teraplikasi dengan benar. Karena tak ada guru pembimbing yang mengantar ke sana. Jadi pemaparan-pemaparan di uripe Allah ini dipahamkan sepaham-pahamnya. Akan tetapi untuk merealisasikan Anda berangkat sendiri ataukah Anda mencari guru pembimbing untuk membimbing Anda. Dikatakan dalam makalah, bila belajar tanpa guru, maka tersesatlah iblis dan setan yang akan menjadi gurunya. Diombang-ambingkanlah pemahamannya. Bila belajar dengan pembimbing, maka akan selamat. Tergantung Anda, terserah Anda, pembimbing Anda siapa.
Terkadang kebanyakan manusia merasa sudah paham, merasa sudah terbimbing di dalam hidupnya. Akan tetapi banyak kontradiksi yang terjadi di dalamnya karena diombang-ambingkan oleh setan yang telah membimbingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar dimanapun, jangankan belajar ilmu hati, ilmu syariat saja, anak PAUD, anak TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, semuanya pakai guru pembimbing. Tanpa guru pembimbing, ya tidak akan bisa mencapai kepahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebagian manusia setelah mendengarkan paparan uripe Allah merasa sudah paham dirinya. Akan tetapi kepahamannya tidak akan bermanfaat. Kecuali hanyalah untuk debat-debatan saja. Dan akan membingungkan dirinya. Apalagi membingungkan orang yang diterangkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan ayat bukti pembuktiannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Apapun yang kau perbuat. Bila masih ada kontradiksi, ini tanda bahwa belum kenal sekali kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya masih merasa jadi Allah. Pasti kontradiksi. Kenapa? Karena manusianya tidak rela tidak wujudkan. Kenapa? Karena manusianya tidak rela tidak hidupkan. Kenapa? Karena manusianya tidak rela tidak kuasakan. Itu kunci yang membelenggu manusia hingga semuanya terjadi kontradiksi. Tidak sinkron karena ada manusianya yang masih ikut-ikut jadi Tuhan. Ayatnya sudah jelas. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta seluruh apapun yang kau perbuat. Anda mengatakan, bila semua sudah Allah, terus kontradiksinya bagaimana bila aku berbuat zina, bila aku berbuat merampok, bila aku berbuat mencuri, dan perbuatan buruk yang lainnya. Itu semua karena Anda ada. Bila Anda tidak ada, bila Anda rela yang wujud hanya Allah, bila Anda rela yang hidup hanya Allah, bila Anda rela dan ridho bahwa yang berkuasa hanya Allah, bagaimana mungkin Anda, bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu semua? Zina, merampok, mencuri, dan sebagainya. Kesalahan kita karena kita masih ada. Tidak rela kita tidak wujudkan. Tidak rela kita tidak hidupkan. Tidak rela kita tidak menyaksikan. Selama ini seolah-olah Allah menyaksikan. Tapi di praktek hati kita seolah-olah Allah tidak bisa menyaksikan kecuali diri kita yang bisa menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kita sendiri. Hati-hati dengan pemahaman. Maka dari itu, bila hanya sebatas pemahaman tanpa guru pembimbing, dibimbingkan sampai selesai pemaparan ini lewat pintu baiat, ya akhirnya ya tersesat. Bila mau belajar sendiri, ya dengan latihan hening itu. Heningkan dirimu di hatimu selama 24 jam. Setiap hari sampai kapan? Sampai syakaratul maut. Bila ingin selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda kontradiksi antara
kemaksiatan manusianya dengan uripe Allah. Contoh begini, contoh. Ketika kita tidur nyenyak, tidak ingat apa-apa. Di samping kiri saya ada orang muda-mudi berzina. Di samping kanan saya ada orang ahli tahajud yang lagi sholat tahajud. Kira-kira bila saya tidur dengan nyenyaknya, apakah saya komentar kepada orang berzina ini? Apakah saya bisa marah kepada orang yang berzina bertepatan di samping kiri saya? Saya tidur, apakah saya bisa marah dengan kejadian orang berzina di samping saya ketika saya sedang tidur? Dan apakah saya bisa memuji orang yang sholat tahajud di samping saya, di samping kanan saya? Apakah saya ketika tidurnya bisa komentar, bisa kontradiksi dengan pekerjaan atau penampilan yang jauh berbeda ini antara kemaksiatan dan ketaatan? Apa bisa saya berkomentar antara ketaatan dan kemaksiatan? Sementara semuanya bukan laku saya. Saya tidur. Ini coba dihayati. Selagi kita tidur, mana mungkin kita bisa menyaksikan apa-apa. Namun ketika kita terbangun, maka kita pandai berkomentar. Bisa marah kepada orang yang berzina di samping saya, bisa memuji orang yang lagi tahajud di samping kanan saya. Bila saya bangun. Tapi kalau saya tidur, aman atau tidak dari kontradiksi. Ketika kita bangun, ya kontradiksi terus. Melihat ketaatan seolah-olah memuja dan memuji serta membanggakan ketaatan. Ketika melihat kemaksiatan, kita mencela kemaksiatan. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan. Maka itu digonjang-ganjing pemahamannya di dalamnya. Karena manusianya belum rela, ridho, lepas dari Al-Malik, dari kekuasaannya yang merasa ada, dari kekuasaannya yang merasa hidup. Manusianya masih dihukum atau digonjang-ganjing, dipanaskan dengan kontradiksi-kontradiksi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kontradiksi lagi bila sekarang ini musimnya corona. Bila aku ini Allah, bila hidup ini Allah, buat apa aku pakai masker? Mana mungkin Allah pakai masker? Ini pemahaman yang dangkal pula. Berarti belum mencapai pemahaman apa yang dipaparkan di uripe Allah. Masih jauh pemahamannya. Contoh begini. Anda sedang duduk. Bila hidup ini Allah, apakah Allah yang duduk? Tergantung diri Anda wujud apa tidak. Bila diri Anda tidak wujud, bagaimana mungkin Anda bisa duduk? Bila Anda tidak wujud, bagaimana mungkin Anda bisa memakai masker? Coba dihayati. Adanya kita mengetahui semua itu, Allah tidak butuh masker, Allah tidak butuh duduk, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Tapi seluruh ciptaan manusia itu butuh Allah. Allah lah yang melakukan itu semua. Pakai masker atau tidak, ya tergantung uripe Allah. Duduk atau berdiri, ya tergantung uripe Allah. Selama manusianya sudah kembalikan semua amanah kehidupan, kewujudan, dan badan ini kepada Allah, maka tak akan pernah ada kontradiksi.
Bila manusianya masih belum rela, belum ridho, maka selamanya pasti terjadi kontradiksi. Tidak sesuai akal. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya lagi, bagaimana bisa sinkron antara syariat, toreko, hakikat, dan makrifat? Selama syariat ini syariat manusianya, selama toreko ini toreko manusianya, selama hakikat ini hakikat manusianya, selama makrifat ini makrifat manusianya, selamanya sampai hari kiamat pun tak akan pernah sinkron. Karena manusianya sebagai penguasa syariatnya. Karena manusianya sebagai penguasa torekohnya. Karena manusianya sebagai penguasa hakikatnya. Dan karena manusianya yang merasa makrifat. Masih kemanusiaan, syariat, toreko, hakikat, dan makrifatnya masih syariat, toreko, hakikat, makrifat. Manusianya bukan Tuhan. Inilah perbedaannya. Meskipun kelihatannya sholatnya sama dengan sholatnya Rasulullah. Tapi beda Tuhan. Sholat kita selama ini kita kuasai sebagai sholat kita. Sementara Nabi Muhammad tidak bisa sholat. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa sholat? Melempar saja tidak bisa, apalagi sholat. Apalagi duduk, apalagi makan, apalagi pakai masker. Dan sebagainya, apalagi naik onta. Melempar saja, ngangkat tangan, gerakkan tangan, ambil batu saja tidak bisa. Semuanya dituhani oleh Allah. Inilah kesatuan, keahatan, keesaan syariatnya Nabi, torekohnya Nabi, hakikatnya Nabi, makrifatnya Nabi. Maknanya nabinya Muhammadnya sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah dililahkan kepada syariatnya Allah. Torekotnya Allah. Hakikatnya Allah. Makrifatnya Allah. Sementara Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Jadi sinkron semua syariat, toreko, hakikat, makrifat. Karena apa? Karena syariat, toreko, hakikat, makrifat takkan pernah ada tanpa uripe Allah. Jadi pemahaman kita bila syariat itu masih syariatnya manusia, bila torekoh itu masih torekohnya manusia, bila hakikat itu masih hakikatnya manusia, bila makrifat itu masih makrifatnya manusia, maka seluruhnya kontradiksi. Tidak ada titik temunya bila tanpa dikembalikan lagi kepada uripe Allah. Maka dari itu hati manusia tak akan pernah bisa tenang dari api-api jahanamnya yang meliputi manusianya ketika manusianya tidak kembali pulang kepada Tuhannya. Ketika manusianya masih berpahamkan hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan Kang Mas. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan dan mendapatkan masukan-masukan ilmu baru, masukan-masukan pemahaman baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup demikian atas jawaban-jawaban Kang Mas. Semoga dengan jawaban yang singkat ini, semoga saya khususnya dan kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.